Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini walaupun cuaca hujan tadi ya, alhamdulillah hujan sudah reda dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita masih pada marhalatul dakwah, kondisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berada di kota Mekah. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana marhalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah. 3 tahun pertama Nabi SAW berdakwah sirriyah, tidak terang-terangan, karena sebuah maslahat. Maka ini juga dijadikan metode dakwah bagi kita, yang kalau memang lingkungannya membahayakan, maka kita boleh berdakwah secara sembunyi dulu. Kemudian baru setelah 3 tahun lewat, maka Nabi SAW berdakwah terang-terangan di Bukit Safa. Dan yang pertama kali didakwahi adalah kerabatnya dulu. Sampai kemudian 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, mulailah Rasul mencari areal baru. Maksudnya tidak berdakwah di Mekah, tetapi mencari daerah-daerah dakwah di luar dari Mekah. Salah satunya adalah ke Taif. Sampai di sini kemarin kita bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif itu karena ada sebab. Sebabnya adalah karena kematian Khadijah bintu Khuwailid, salah seorang wanita yang sepakat ahli sejarah adalah orang yang pertama masuk Islam. Dan sangat tidak benar tuduhan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu dulunya beragama Nasrani. Alasannya karena ketika Nabi SAW menceritakan tentang pertemuan dia dengan Jibril berkonsultasi kepada seorang pendeta, Waraqah ibn Naufal. Kemudian yang kedua, karena Khadijah tidak mau dipoligami. Dari sini menunjukkan bahwa Khadijah itu katanya agamanya Nasrani tetapi ditutup-tutupi. Ini tuduhan serius, ikhwan. Ini bukan main-main. Karena sepakat ahli sejarah, Khadijah itu wanita yang pertama beriman. Karena tuduhan Khadijah beragama Nasrani itu tidak terbukti. Apalagi kalau kemudian dia berkonsultasi kepada Waraqah ibn Naufal, memang Waraqah kerabat dia, dan Waraqah memang terkenal orangnya taat dengan
Nasraninya. Makanya mungkin memiliki informasi tentang apa yang terjadi dengan Nabi SAW. Makanya kemudian Khadijah berkonsultasi kepada Waraqah. Kemudian juga Waraqah sendiri di akhir percakapannya dengan Nabi SAW ketika Rasul menjelaskan tentang pertemuan dia dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, memiliki 600 sayap, kemudian juga turun padanya suratul Alaq. Kemudian Waraqah membenarkan, bahkan Waraqah lah yang mengatakan bahwa engkau akan menjadi seorang nabi. Kalau seandainya, kata Waraqah, aku masih muda, lau kuntu jadaan, kalau aku masih muda, kata Waraqah, maka aku akan menolongmu. Dari sini bahwa Waraqah itu masuk beriman kepada Nabi SAW dengan membenarkan apa yang turun kepada Rasul. Waraqah sendiri beriman. Bagaimana kemudian Khadijah dikatakan Nasrani hanya karena berkonsultasi? Adapun tentang Khadijah tidak berpoligami, semasa Nabi SAW kemudian dinaskan bahwa karena itu alasan yang kuat kenapa Khadijah dianggap Nasrani, karena tidak mau dipoligami. Tidak ada nas yang tidak mau dipoligami, karena apa yang ada pada Khadijah itu semua sudah ada bagi Nabi SAW, sehingga harus poligami apa lagi? Satu wanita sudah cukup maksudnya. Karena Khadijah memiliki semua kelebihan wanita-wanita di zamannya. Apalagi Khadijah itu wanita yang paling berakal. Apa yang kurang lagi dari Khadijah? Apalagi Khadijah itu wanita yang jadi rebutan laki-laki di zaman itu. Ketika Nabi SAW kemudian dipilih oleh Khadijah menjadi suaminya, maka apa lagi yang diharapkan Rasul? Semua sudah ada pada Khadijah. Ini tidak benar. Apalagi dalam agama Nasrani sendiri tidak ada nas tentang masalah larangan poligami, kan? Intinya bahwa Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam dari seluruh wanita-wanita manapun, dan menghabiskan kehidupannya bersama Nabi SAW sampai wafat. Sehingga ketika wafatnya Khadijah itu terasa bagi Nabi SAW, sangat terasa sekali. Makanya kenapa tahun kematian Khadijah disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Tidak cukup dengan kematian Khadijah, rupanya Abu Talib juga menyusul. Jadi tahun yang sama itu meninggal Khadijah plus juga pamannya Abu Talib, yang selama ini Abu Talib terkenal walaupun dia tidak masuk Islam, tetapi pengorbanan kepada Islam tidak diragukan. Sebab itulah Abu Talib mendapatkan syafaat khusus bagi Rasul. Dipindah yang harusnya dia di neraka orang-orang kafir, diletakkan di neraka yang dimasukkan padanya orang-orang mukmin yang bermaksiat. Walaupun tidak dikeluarkan dari neraka, tapi diringankan azabnya. Dan itu syafaat khusus namanya. Kenapa? Karena perjuangan Abu Talib. Ma'ruf sekali perjuangan Abu Talib dalam sejarah itu. Ketika ada orang-orang musyrik datang kepada Abu Talib, karena kan orang musyrik tidak bisa menyentuh langsung Nabi. Mereka harus berhadapan dengan Abu Talib, dan Abu Talib itu Sayyidul Batha, pemimpinnya orang Arab, sama dengan bapaknya Abdul Muttalib. Sehingga ketika mereka datang kepada Abu Talib, kemudian mengatakan, "Ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha aba'ana wa farraqa jama'atana
wahai Abu Talib, lihat anak saudaramu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah membodoh-bodohkan agama kami, membodoh-bodohkan moyang-moyang kami, memporak-porandakan jamaah kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, kami cegah dia. Maka saking sayangnya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah tekanan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kekeh dengan dakwahnya dan mengatakan, "Ya Abu Talib, kalau sekiranya mereka itu wada'us syamsa ala dha'fir riwayah, walaupun ada yang melemahkan riwayat ini, law wada'us syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu." Kemudian kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, memaksa aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, aku tidak mungkin meninggalkan dakwah ini. Lihat endingnya, Abu Talib mengatakan, kalau itu yang kau mau, kul ma ahbabta waf'al ma syi'ta. Ya sudah, ucapkan apapun yang kau sukai, lakukan apapun yang kau mau. Abu Talib siap menjadi backing Rasul sampai wafat. Makanya kenapa ketika Abu Talib meninggal, kemudian Khadijah juga meninggal di tahun yang sama, disitulah tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Sedih bagi Nabi, ditinggal istri yang paling dicintainya, ditinggal istri yang merupakan ibu bagi anak-anaknya, ditinggal orang yang selama ini mendukung dakwahnya, kemudian juga paman yang selama ini membela dirinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendapatkan ujian dan cobaan, di mana orang-orang musyrik mulai berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sebab itulah maka Rasul akhirnya harus berdakwah mencari tempat yang lebih aman. Karena di Mekah sudah enggak aman masalahnya. Lah dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari daerah di liriknya Taif. Maka berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Masalahnya di Taif ini rupanya kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan di Mekah. Sampai saja di Taif tidak ada satupun orang Taif masuk Islam. Yang ada justru 3 pembesar Taif itu, walaupun belakangan nantinya 3-3-nya masuk Islam, tapi kan masuk Islam belakangan. Tapi di permulaan di 3 pembesar ini, Taif justru memprovokasi orang-orang Taif untuk menghina Rasul. Disuruhnya anak-anak melempari batu, perempuan-perempuan juga ikut sama, ikut mencaci maki dan begitu seterusnya. Terpaksa Nabi SAW harus lari bersama Zaid pembantunya karena dilempari orang-orang Taif sampai kakinya berlumuran dengan darah karena berlari 1 mil. Dan Zaid menjadi tameng di belakangnya, takut-takut kalau batunya mengenai Rasul. Kecintanya Zaid kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW akhirnya menuju ke Mekah lagi. Masalahnya dia tidak bisa masuk ke Mekah karena orang-orang Mekah sudah mengancam, sehingga terpaksa kemudian Nabi SAW harus berhenti di perbatasan antara Mekah dan Taif. Dia harus mencari orang yang bisa melindungi di Mekah, dan kalau mungkin balik lagi ke Taif juga mustahil. Dari situlah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya luar biasa. Akhirnya Nabi SAW terpaksa istirahat di salah satu kebun Al-Walid ibn Mughirah. Lah di sini ada peristiwa masuk Islamnya rombongan jin kepada Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW beristirahat di kebun kurma itu dan datang waktu salat fajar, maka Nabi SAW kemudian salat dan membaca Al-Quran. Rupanya ketika Rasul membaca Al-Quran ini, datang dari alam lain, alam jin, 7 jin yang disebut dengan jin nasibin namanya. Jin dari kalangan nasibin, jinnya orang-orang Yaman.
Kenapa jin ini sampai nyasar ke kebun kurma itu? Jadi ada ceritanya. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka seluruh bintang-bintang yang di langit itu difungsikan. Karena bintang di langit itu banyak fungsinya. Pertama, penghias langit. Kalau langit tanpa bintang tak cantik. Yang kedua, sebagai kompas, penunjuk jalan. Kemudian yang ketiga, sebagai pelempar syaitan. Karena di zaman jahiliyah syaitan itu biasa naik ke langit, mencuri dengar apa yang dikatakan para malaikat, kemudian diambil satu kalimat, kemudian disampaikan ke yang di bawah yang sudah dicampur adukan 99 kalimat dusta, kemudian dijual kepada dukun. Tiba-tiba setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, tidak ada satupun anak buah iblis yang bisa naik ke langit. Karena siapapun yang berusaha naik ke langit dilempar meteor mati. Sehingga langit aman, tidak ada satupun jin yang mencuri dengar. Karena dikhawatirkan kalau seandainya jin masih naik ke langit, akan tercampur antara wahyu Allah dengan wahyunya dengan perkataan jin. Makanya langit diamankan, tidak ada jin yang bisa naik ke langit. Iblis itulah penasaran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit. Dari situlah maka iblis kemudian mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari kabar, ada apa? Kenapa satu jin pun tidak bisa naik ke langit? Kenapa jin-jinnya banyak yang mati dilempari oleh meteor? Maka iblis kemudian membuat rombongan-rombongan anak buahnya, tentaranya, cari tahu kenapa langit tidak bisa ditembus. Maka menyebarlah jin-jin itu mencari tahu. Lah rupanya ada 7 jin yang memang utusan iblis itu, yang disebut dengan jin an-nasibin ini, tersesat pula ke kebun kurma di mana Nabi SAW sedang solat fajar di situ. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, didengarkan sama jin itu. Tiba-tiba kemudian jin ini merasa bahwa apa yang dibaca Nabi SAW sebuah kebenaran. Akhirnya jin-jin itu kemudian keluar dari pasukan iblis dan beriman kepada Nabi SAW. Makanya Allah firmankan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka sekelompok nafar jin itu datang, kemudian mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan Nabi SAW, kemudian mereka takjub. Maka mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Kami beriman. Dari situlah maka inilah jin yang pertama kali menjadi sahabat Nabi. Inilah jin yang pertama kali menjadi sahabat Nabi dari kalangan jin. Dan ini juga menunjukkan apa? Keistimewaan penduduk Yaman. Mereka lah orang-orang yang pertama kali menyambut Islam, baik dari kalangan manusianya, orang-orang Ansar, ataupun dari kalangan jinnya, jin nasibin. Kehebatan orang Yaman. Mereka orang-orang yang menyambut Islam di permulaan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak sia-sia berdakwah ke Taif. Walaupun orang-orang dari kalangan manusia tidak beriman, tapi Allah gantikan dengan kalangan jin yang beriman. Dan terkadang ada jin yang lebih baik dibandingkan manusia, ikhwan. Ini jin dengar satu kali bacaan Quran langsung beriman. Ada orang yang berkali-kali dibacakan Quran tidak beriman, ya kan? Ada. Bahkan lebih parah dibandingkan jin. Saya kira orang yang dibacakan Quran itu jin yang lari. Rupanya manusia ada juga yang lari. Ada kan? Dibacakan Quran lari dia, tidak mau. Rupanya ada jinnya dia. Ya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tetapi ketika di kebun itu juga ada seorang dari Nainawa. Nainawa itu Irak, tempatnya Nabi Yunus. Namanya Adas. Ada orang namanya Adas, itu bekerja di kebun kurma itu. Ketika dia melihat Nabi SAW dan Zaid
Adas ini mendekati Nabi dan Zaid, kemudian memberikan kurma. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang ini, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Adas. Dari mana asalmu? Kata Adas, dari Nainawa. Kata Rasul, Nainawa adalah biladu Yunus ibn Matta. Nainawa adalah negerinya saudaraku Yunus ibn Matta, Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Adas ini kaget, loh kok tahu orang ini cerita Yunus? Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, bagaimana kau tahu tentang Yunus alaihi salatu wassalam? Maka Rasul mengatakan, dia adalah saudara saya, dia Nabi dan saya juga Nabi. Makanya saya tahu. Akhirnya Adas beriman. Maka inilah buah hasil dakwah Rasul dari Taif. Rupanya ada satu orang yang beriman, namanya Adas, orang Nainawa, orang jauh, yang bekerja di kebun kurma itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan perlindungan, akhirnya bisa kembali masuk ke Mekah. Tetapi kondisi Mekah kan sudah berbeda, ikhwan. Berbeda dengan ketika Khadijah masih hidup, ketika Abu Talib masih hidup, gitu ya. Sudah berbeda. Rasul sudah dipersulit dakwahnya. Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui, kata Allah, engkau sempit dadanya terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Ya, Nabi SAW semakin hari semakin sempit dadanya, karena dakwahnya semakin hari semakin sulit. Di Taif ditolak, di Mekah juga diancam, harus pergi kemana lagi? Lah dari sini Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantapkan keimanannya. Maka 1 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ada peristiwa yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj untuk menghibur Nabi. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kisah Isra Mi'raj ini? Sekilas kita kembali kepada kisah yang mungkin sering antum dengar, kisah Isra Mi'raj ini, tetapi untuk menyegarkan ingatan, kita ingatkan kembali. Jadi ketika Nabi SAW sedang tertidur di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di Hijr Ismail, tiba-tiba di malam itu Jibril datang, kemudian membangunkan Nabi SAW untuk diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Nanti Rasul akan diperlihatkan ayat-ayat Arabnya yang sangat besar sekali, yang tidak pernah diperlihatkan kepada para nabi sebelumnya. Jadi ketika itu Jibril sudah menyediakan burak, tunggangan para nabi. Maka Nabi SAW kemudian naik burak, dan burak itu dia tidak seperti kuda, dia lebih kecil dibandingkan kuda, tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan burak ini memiliki kecepatan luar biasa, karena 1 kali langkah itu madal basar. Jadi sekali langkah itu sejauh mata memandang. Sehingga wajar kalau perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam saja, tidak harus berhari-hari gitu ya. Karena kan perjalanan Masjidil Aqsa ke Mekah itu kan kalau naik unta itu 1 bulan, PP 2 bulan kan itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuat peristiwa yang spektakuler untuk Nabi SAW, yang menunjukkan mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada Rasul. Ketika Rasul hendak naik burak, ikhwan, namanya tunggangan itu kalau jarang dinaiki, apalagi bukan pemiliknya, kan risih gitu ya. Coba saja ada kuda tidak pernah ditunggangi, kan susah mau naik itu, lari-lari dia. Ada yang berhasil naik kursi, naik ke atas kuda, dibantingnya tuh, karena tidak nyaman gitu. Kecuali memang sering ditunggangi, apalagi pemiliknya, baru dia nyaman. Sehingga burak ini tidak mau dinaiki Nabi. Sampai akhirnya Jibril alaihi salatu wasallam bersumpah dan mengatakan, ya burak, wallahi, demi Allah,
ma raqiba ahadun aqram min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun penunggang yang jauh lebih mulia dibandingkan dia. Uskut ya Buruk, diam kamu. Akhirnya Buruk pun diam. Rasul pun naik ke atas Buruk. Setelah tahu bahawa siapa yang di atasnya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga yang mengatakan sebelum peristiwa penunggangan ini, penunggangan Buruk, maka Nabi SAW dibelah dadanya. Dan ini pembelahan dada kedua. Sebelumnya kan di masa di pangkuan Halimah Sa'diyah, Rasul dibelah dadanya. Ini pembelahan dada yang kedua. Karena tentang pembelahan dada Rasul itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Bagi yang mengatakan 3 kali, berarti saat ketika kecil, ketika di rumah Halimah Sa'diyah. Yang kedua saat diangkat jadi Nabi dan Rasul, dan saat peristiwa Isra Mi'raj. Tapi pendapat yang kuat bahawa pembelahan dada itu cuma 2 kali. Saat di rumah Halimah Sa'diyah, waktu kecil di usia 3-4 tahun gitu ya. Kemudian saat peristiwa Isra Mi'raj inilah dibelah kembali dadanya. Kenapa harus dibelah dadanya? Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan dari bejana emas yang berisi air zam-zam, kemudian dimasukkan dan dijahit kembali. Karena Rasul hatinya harus bersih. Rasul akan naik ke langit, akan melihat banyak peristiwa dan kejadian, akan melihat sorga dan neraka. Maka perlu hati yang jernih masalahnya. Makanya dibelah dadanya dulu, dibersihkan dulu gitu ya. Karena Rasul akan melihat peristiwa yang maha dahsyat kelak di langit. Maka kemudian Nabi SAW berangkat dengan Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebut Isra. Nah, ini peristiwa ini disebut Isra. Isra itu perjalanan malam. Jadi antum kalau naik motor dari Al-Fajri ke Jabal Uhud malam-malam, itu disebut Isra namanya. Antum sedang melakukan perjalanan di malam hari, sebut Isra. Jadi Nabi SAW kemudian diisrakan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, maka Rasul menambatkan Buraq di salah satu tembok yang sekarang tembok itu menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Dulunya tempat tambatan unta, tapi sekarang menjadi tembok ratapan di situ. Kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Rupanya di dalam Masjidil Aqsa itu sudah banyak para nabi. Tentu maksudnya di sini adalah arwahnya para nabi. Karena jasad-jasad mereka sudah dikubur kan itu. Jadi arwahnya para nabi kemudian berada di Masjidil Aqsa, dan Nabi SAW diperlihatkan para nabi tersebut. Jadi Allah memperlihatkan para nabi ada di belakang Rasul. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW akan menjadi para pemimpin para nabi, karena dia mengimami solat dan di belakangnya para nabi. Makanya ada istilah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia pemimpinnya para nabi dan juga Rasul. Setelah kemudian Nabi SAW mengimami para nabi, maka kemudian Nabi SAW disinilah baru namanya peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu disebut Mi'raj. Pakai apa Nabi SAW ke langit? Pakai buraq? Tidak, buraq binatang bumi. Dia tidak mungkin terbang sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi SAW diangkat oleh malaikat Jibril, tentu dengan kuasa Allah. Karena Mi'raj itu artinya tangga, mungkin bahasa kerennya eskalator lah gitu. Eskalator kan enak, tentu nggak ngapa-ngapain udah sampai di atas, ya kan? Tapi berbeda lah eskalatornya kan gitu. Seperti apa eskalatornya sampai ke Sidratil Muntaha itu? Ya bukan, ini kan bahasa Arabnya bahwa Mi'raj itu, araj itu artinya tangga.
tangganya seperti apa wallahu alam. Jangan pula antum gambarkan eskalator pula pakai lift gitu ya, wallahu alam. Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya kan kita hendak mengkias gitu ya. Kita saja mall yang bertingkat-tingkat ke atas, kita bisa dalam sejenak naik lift udah sampai di atas. Antum kalau pakai tangga darurat ya sampai di atas ya ngos-ngosan dah karu-karuan kan gitu. Artinya di sini bahwa manusia saja bisa naik ke ketinggian dengan sebentar saja naik lift dan tidak capek. Itu terjadi kepada manusia kan. Maka kuasa Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Tentu permisalan Allah jauh lebih tinggi dibandingkan permisalan manusia. Bagaimana Rasul naik wallahu a'lam. Yang jelas Allah sudah siapkan itu semua bahwa Rasul harus naik ke ketinggian. Kemudian Nabi SAW sebelum naik, Jibril menawarkan 2 minuman, 1 susu 1 madu. Kata Jibril, minumlah. 1 air susu afwan, 1 air susu 1 khamar, bukan madu. 1 susu 1 khamar. Dan khamar ketika itu belum dilarang. Belum ada larangan khamar. Seandainya Rasul minum khamar pun tidak dilarang, karena belum diharamkan. Karena pengharaman khamar itu periode Madinah. Ini kan belum hijrah ya. Tapi Nabi SAW mengikuti fitrahnya yang bersih. Dipilihnya susu dan tidak memilih khamar. Dari sini Jibril mengatakan, laqad hudita wa hudiyat ummatuka. Sungguh fitrahmu sudah membimbing hidayah kepada wahai Muhammad, dan begitu juga umatmu. Umatnya akan tahu mana minuman yang memadaratkan, mana minuman yang menyehatkan. Maka Nabi SAW kemudian naik ke langit bersama malaikat Jibril. Ketika naik ke langit pertama, langit itu kan ada pintunya ya ikhwan. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit itu ada pintunya, tidak bisa dibuka sembarang. Makanya kemudian Jibril mengetuk dulu pintu langit. Karena langit itu berbentuk bangunan, bukan berbentuk asap awan yang kita lihat, tidak. Langit itu berbentuk bangunan, sehingga ada pintunya di situ, sehingga malaikat Jibril mengetuk gitu ya. Kemudian penjaga langit mengatakan, man, siapa? Jibril mengatakan, saya Jibril. Waman ma'aka, siapa bersama? Muhammad. Awa qad uhiya ilai, apakah sudah diperintahkan orang ini boleh naik gitu ya. Kata Jibril, ya. Akhirnya kemudian dibukalah pintu langit itu yang pertama. Disitulah Nabi SAW berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Adam berada di langit pertama. Ketika kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Adam, maka Adam kemudian senang dan bahagia dan mengatakan, marhaban, marhaban bibni salih wa nabiyyin salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kenapa Nabi Adam mengatakan bibni salih, anakku yang saleh? Ini menunjukkan bahwa seorang bapak senang kalau anaknya baik. Senang. Kita pun kalau punya anak kemudian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, bangga kita. Makanya Adam menyebutnya, wahai anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Lah tentunya Adam ini kan nabi, salah satu nabi yang merupakan alamat mukjizat Allah Azza wa Jalla. Karena Adam ini tercipta tanpa ayah dan ibu. Mukjizat bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan mukjizat berupa keanehan kepada Adam. Di antaranya adalah Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Langsung Allah yang membentuknya dengan kedua tangannya, dan Allah yang meniupkan ruh ke jasad Adam, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat sujud kepada Adam, dan Allah mengajarkan ilmu kepada Adam, dan Allah dampingkan Hawa untuk Adam, dan Allah masukkan surga kepada Adam. Nikmat besar. Allah jumpakan Adam dengan Nabi SAW. Dan ketika itu Adam dilihatnya Rasul kalau melirik ke sebelah kanan senyum, melirik ke sebelah kiri menangis gitu ya. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa Adam kok seperti itu? Maka Jibril mengatakan, dia kalau melirik ke sebelah kanan dia senyum karena anak turunannya mereka masuk surga.
Tapi ketika melirik ke sebelah kiri, dia menangis sedih karena ada sebagian anak turunannya masuk neraka. Ya. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Adam, naik lagi ke langit. Ke langit berapa? Ke langit kedua. Lah di sini berjumpa dengan pertama Nabi Allah Isa, yang kedua Nabi Allah Yahya. Dua nabi langsung ditemukan di situ. Kemudian Yahya dan Isa mengatakan, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang wahai saudaraku, bukan anakku, saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kenapa Allah jumpakan Rasul dengan Yahya ibn Zakaria dan Isa bin Maryam? Dua nabi ini dua-duanya kelahirannya sebagai mukjizat, kan? Sama dengan Adam. Kelahirannya Isa mukjizat, Yahya juga mukjizat. Karena Isa bin Maryam terlahir tanpa bapa, kun fayakun. Adapun Yahya terlahir ketika Zakaria sudah tua renta dan istrinya tidak hamil-hamil alias mandul. Istrinya kan mandul Zakaria itu. Zakaria sudah kakek-kakek, logika tidak mungkin punya anak. Yang satu sudah kakek, yang satu sudah nenek, mandul lagi. Tetapi ketika Zakaria melihat Maryam kecil di mihrabnya, selalu ada makanan, padahal tidak pernah ngasih makan, ada terus makanan di mihrab Maryam itu. Nah, Zakaria berkata, itu siapa yang ngasih makanan sama kamu wahai Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah, makanan datang dari Allah. Tahu-tahu ada, katanya. Kan enak tuh antum kalau gitu tidak kerja. Tuh, mau makan ada, di kulkas penuh. Tapi antum bukan Maryam, istri antum bukan Maryam. Ya. Jadi yang masalahnya bukan masalah makanannya, bukan. Tapi Nabi Zakaria melihat makanan itu ada keanehan. Karena makanan di musim panas ada di musim dingin, makanan di musim dingin pula ada di musim panas. Namanya buah-buahan itu kan disesuaikan musim, ikhwan. Kalau bukan musim durian kan tidak banyak durian. Begitu juga saat tidak musim mangga, jarang mangga. Ya. Karena di zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Walaupun tidak musim durian, bisa ambil Thailand ke sini, kan. Zaman itu kan susah gitu ya. Sehingga Zakaria berpikir, nih kalau anak kecil ini saja bisa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla makanan yang ada di musim panas ada di musim dingin, makanan di musim dingin ada di musim panas, berarti tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla Allah memberikan anak kepadaku. Dari situlah maka Zakaria mulai tidak pernah keluar dari mihrabnya sama dengan Maryam. Berdoa terus sampai kepada malaikat datang. Wa nadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba ketika Zakaria berada di mihrabnya, malaikat datang dan mengatakan, wahai Zakaria, Allah telah menghabarkan kepadamu akan kelahiran Yahya. Jadi kelahiran Yahya itu mukjizat. Jadi tiga nabi ini memiliki keistimewaan. Pertama Adam, dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Yang kedua Isa bin Maryam, terlahir tanpa ayah. Kemudian Yahya ibn Zakaria terlahir karena mukjizat. Sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak punya anak, Allah berikan anak. Dalam bentuk mukjizat lahirnya Yahya ibn Zakaria. Lalu apa faedahnya berjumpa dengan tiga nabi ini? Pertama Nabi Adam. Kenapa Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam? Karena kita tahu bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, dia tinggal di sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah engkau, ajak istrimu ke sorga. Tapi kemudian lantaran hikmah Allah, Adam harus bermaksiat, memakan buah larangan. Bukan memakan, mencicipi, belum masuk ke perut. Tiba-tiba Adam kemudian harus diusir dari sorga dan tinggal di dunia. Artinya ini pun akan dialami Nabi.
pengusiran ini akan dialami Nabi, di mana Rasul akan diusir dari Mekah ke Madinah. Hikmahnya di sini bahwa akan terjadi peristiwa hijrah. Adapun kemudian kenapa Rasul harus berjumpa dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya ibn Zakaria? Karena dua nabi ini adalah dua nabi yang paling banyak disakiti orang Yahudi. Dua nabi ini adalah dua nabi yang paling banyak disakiti orang Yahudi. Lihat Nabi Yahya, dipenggal lehernya dan kepala dijadikan mahar oleh seorang wanita pelacur kepada seorang raja Yahudi. Bayangkan, Nabi Yahya dipenggal kepalanya, dibawa kepalanya, kemudian dibawa ke istana, dan itu sebagai maharnya bagi seorang wanita pelacur. Kemudian Nabi Isa bin Maryam, ketika kemudian Zakaria dibunuh setelah dibunuhnya Yahya, akhirnya mereka pun mengarah kepada bapaknya Zakaria. Akhirnya Zakaria masuk ke dalam hutan, kemudian ada satu pohon memanggil-manggil dia, masuklah kau ke dalam pohonku. Ketika sudah masuk, kemudian pohon itu merapat. Rupanya Allah takdirkan ada iblis melihat ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Kemudian bajunya ada nongol sedikit kejepit. Ketika tentara datang ke hutan atau kebun tersebut, iblis menjelma manusia dan mengarahkan, itu di situ Zakaria sembunyi gitu. Akhirnya mereka menggergaji dan Zakaria pun meninggal di tangan orang Yahudi juga. Kemudian raja berpikir, ini Yahya sudah mati, Zakaria sudah meninggal, dua-duanya meninggal. Tidak mungkin Isa sebagai saudaranya, kerabatnya diam saja. Pasti dia akan memprovokasi orang. Maka sebelum itu terjadi, kita harus bunuh juga Isa, katanya. Dikirimlah pasukan, dikepunglah Isa bin Maryam di rumahnya. Tetapi ada keajaiban Allah Azza wa Jalla, saat pengepungan itulah Isa bin Maryam diangkat ke langit. Dan yang ditangkap orang yang diserupakan dari muridnya Hawariyun, kemudian disalib dan dibunuh. Tapi Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan diserupakan dengan muridnya. Muridnya ditangkap. Tetapi hikmahnya, ketika kemudian kedua nabi ini banyak dirongrong orang-orang Yahudi, seolah-olah ada pelajaran bagi Rasul, engkau pun sama akan dirongrong setelah hijrahmu ke Madinah oleh orang-orang Yahudi, dan kau harus sabar. Dan betul, ketika sampai di kota Madinah saja, dakwahnya sudah mulai dirongrong orang-orang Yahudi kan Rasul itu. Mulai Yahudi Qunaiqa, kemudian Yahudi Bani Nadir, kemudian Yahudi Bani Quraidah, semuanya menjadi pengkhianat di kota Madinah. Yang belakangan kemudian oleh Nabi SAW disuruh keluar dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke langit ketiga, berjumpa dengan siapa di langit ketiga? Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikenal tentang ketampanannya. Dia diberikan syatru jamali Adam, separuh ketampanan Nabi Adam itu diberikan kepada Yusuf. Berarti Adam itu ganteng, ikhwan, kalau teori Quran dan Sunnah. Tapi kalau teori Darwin, lain lagi. Teori Darwin, asal muasal manusia dari kera. Kera mana ada gantengnya? Antum bedaki saya nggak akan ganteng kera itu. Coba saja antum kasih apa saja nggak akan ganteng. Biarlah Darwin yang keturunan kera. Kita ini turunan Adam. Adam itu makhluk yang paling tampan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tampan sekali. Karena separuh ketampanan kepada Nabi Yusuf saja, perempuan-perempuan ketika nengok Yusuf itu sudah terbelalak gitu ya. Sampai mereka ketika bawa pisau, kemudian di depannya buah-buahan, bukan buah-buahan yang diiris, jarinya yang diiris-iris. Dan tidak terasa, tidak merasa sakit dengan irisan-irisan itu karena terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu baru Yusuf. Cemana kalau melihat Adam? Mungkin potong-potong tuh habis tuh ke tangannya kan. Gitu ya. Ini baru Yusuf, belum Adam gitu ya. Artinya bahwa Yusuf keajaiban dunia.
karena dia diberikan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Tapi hikmahnya kenapa Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dalam berdakwah, dia diganggu oleh saudara-saudaranya kan. Sejak kecil Yusuf itu diganggu sama saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu satu di antara 12 bersaudara dari empat ibu ya. Karena Yakub alaihi salatu wassalam itu punya istri pertama namanya Lia, kemudian yang kedua Rahil, kemudian yang ketiga Bilha, kemudian yang keempat Zilfa. Itu nama istri-istrinya Yakub. Kemudian dari Lia lahirlah 6 orang putra Yakub. Pertama Ruben, yang kedua Sam'un, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda, yang kelima Zabulun, yang keenam Yasakir. Itu anak dari Lia. Kemudian dari Rahil lahirlah Nabiullah Yusuf dan juga adiknya Binyamin. Kemudian dari budaknya Zilfa lahirlah Jad dan juga yang lain namanya Ashir. Kemudian dari Zilfa lahirlah Dan, kemudian Naftali. Jadi semuanya 12. Dari istri pertama 6, istri kedua 2, dari budaknya 2 4. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Dari 12 turunan ini, Yakub ini turunannya disebut Bani Israel. Lah karena Yusuf ini anak bontot dengan Benyamin, karena istrinya pertama sudah punya anak 6, Rahil tidak punya anak. Akhirnya karena dia punya budak, dikasihkan budaknya sama Yakub, digauli, punya anak rupanya Dan dan Naftali. Cemburulah dia, dikasihnya budaknya lagi, suruh digauli, punya anak 2. Ini Rahil belum punya anak nih. Ketika semua sudah punya anak, baru terakhir dia punya anak, Yusuf dan Benyamin. Anak bontotnya gitu ya bahasa kitanya. Lah Allah takdirkan Rahil meninggal dunia, kemudian Yakub terpaksa menjadi ayah dan ibu. Akhirnya kasih sayang dilebihkan kepada Yusuf dan Benyamin. Hasadlah saudara-saudaranya, kenapa bapakku lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan kami, katanya. Dari situlah mereka merencanakan untuk membuat makar dan berhasil memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian diambil para pedagang, dibawa ke Mesir, dijual murah lagi. Kalaupun enggak pakai dirham enggak apa-apa, katanya. Sampai Quran mengatakan darahima ma'dudah, hanya beberapa dinar dirham saja, saking murahnya. Tetapi yang beli orang nomor 2 Mesir, Al-Aziz. Artinya bahwa Nabi Yusuf diganggu oleh saudaranya. Sebagaimana Yusuf diganggu oleh saudaranya, engkau pun sama akan diganggu oleh saudara-saudara. Karena yang pertama kali menentang dakwah Rasul bukan orang lain, Abu Lahab. Masih ada kerabat kan Abu Lahab, pamannya lagi Abu Lahab itu. Belum ada Abu Jahal, belum ada Umayyah, belum ada Al-Walid, belum ada tokoh-tokoh Quraisy yang mengganggu Rasul. Pamannya pertama kali mengatakan tabban laka sairal yaum, celaka engkau Muhammad, oh untuk ini kau kumpulkan hari ini, kurang ajar kau ini. Bahasa kitanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibuat seperti itu. Pasti ada kerabat-kerabat yang merongrong, sama dengan Nabi Yusuf. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Yusuf, naik ke langit keempat, berjumpa dengan siapa? Nabi Idris, orang yang pertama kali menulis. Dialah Idris, orang yang pertama kali menulis dia. Jadi kalau antum nulis sekarang ini, itu jasanya Idris yang pertama kali nulis. Artinya bahwa Idris itu ihtimam dengan ilmu, suka baca, suka nulis orangnya. Idris alaihi salatu wassalam, dan giat dalam berdakwah sampai-sampai dia dijanjikan oleh Allah setiap hari dia berdakwah mendapatkan pahala sebanyak kaum yang didakwahinya. Makanya kemudian Idris pun karena kemuliaannya diangkat oleh Allah ke langit keempat. Wa rafa'nahu makanan aliyah, wa rafa'nahu makanan aliyah. Maka Idris
diangkat ke tempat yang tinggi, ke langit keempat. Maka Rasul berjumpa dengan Idris. Kata Idris, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Lalu apa hikmah berjumpanya Rasul dengan Idris ini? Apa hikmahnya? Ulama mengatakan bahwa Idris ini, ikhwah fillah, dimuliakan Allah Azza wa Jalla, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka engkau pun sama, akan diangkat namamu. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutanmu sebagaimana Idris diangkat, kau pun akan diangkat, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Idris. Dan betul, ketika Rasul hijrah ke Madinah, tidak perlu waktu lama, 10 tahun di kota Madinah, Nabi SAW sudah berhasil menguasai Mekah dan Madinah dan kabilah-kabilah sekitarnya. Maka Rasul pun dicintai, dimuliakan, diangkat, disebut namanya. Bahkan sampai hari ini nama terbanyak di dunia adalah nama Ahmad dan Muhammad. Sebutkan nama mana yang paling banyak dipanggil orang? Cuman dua ini, Ahmad atau Muhammad. Paling banyak di mana-mana satu dunia ini banyak namanya Muhammad, banyak namanya Ahmad. Dan itu nama Nabi SAW menunjukkan bahwa Rasul akan diangkat. Kemudian setelah Nabi SAW berjumpa dengan Idris langit keempat, baru naik ke langit kelima. Di sini berjumpa dengan siapa? Nabiullah Harun. Harun abangnya Musa. Dia lahir saat tidak ada pembantaian, tapi Musa lahir saat ada pembantaian. Makanya oleh ibunya disembunyikan, dimasukkan ke peti, hanyut pula petinya sampai ke istana Firaun. Tapi Harun ini dikenal kelembutannya, lembut saat berdakwah. Jadi Bani Israel itu suka dengan Harun, tidak suka dengan Musa. Karena keras Musa itu orangnya, tapi lembut, lembut sekali. Maka Nabi SAW mengambil hikmah pelajaran. Rasul pun harus seperti itu. Engkau harus berdakwah seperti Harun, seolah seperti itu. Dia lembut, kau harus lembut. Wa in kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras kepada manusia, manusia lari. Makanya dakwah Nabi SAW bil akhlak. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Tonjolkan akhlaknya. Makanya manusia banyak yang masuk dalam Islam karena akhlak Nabi SAW. Kemudian setelah berjumpa dengan Harun, naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa, kalimullah, ulul azmi minar rusul. Dan Musa adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Paling terkenal di Bani Israel Nabi Musa, karena turun padanya Taurat. Apa hikmahnya berjumpa dengan Nabi Musa? Musa ini orangnya sabar, penyabar. Makanya kemudian Rasul mengatakan, rahimallahu akhu Musa qad udhiya katsiran fasabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, banyak kali Bani Israel itu kurang ajar sama dia, tapi dia sabar. Musa ini orang yang sabar, menghadapi, mengobati penyakit Bani Israel itu sabarnya luar biasa. Karena Bani Israel itu umat yang degil. Tahu degil? Keras kepala. Dikasih mukjizat nanti ini, berimannya sesaat, nanti kufur lagi. Datang lagi mukjizat, beriman lagi sesaat, kufur lagi. Itulah Bani Israel. Bani Israel itu orang yang paling menyusahkan nabinya. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, berkhutbah tentang kewajiban haji, ada sahabat berdiri, Rasul apakah haji setiap tahun? Rasul diam. Rasul apakah haji setiap tahun? Rasul diam. Rasul apakah haji setiap tahun? Rasul diam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, marah, kalau kuwajibkan setiap tahun kau akan mampu, kata Nabi. Artinya sudah laksanakan saja. Dari sini Rasul mengatakan apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kata Rasul. Apapun yang kularang tinggalkan, apapun yang kuperintahkan laksanakan semampumu. Jangan banyak tanya. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu terlampau banyak tanya kepada nabinya,
dan terlampau banyak menyelisihi nabinya. Gitu. Maksudnya Rasul mengisyaratkan ke siapa? Ke Bani Israel. Ada orang mati di zaman Bani Israel, orang kaya. Akhirnya hampir perang, saling tuduh-tuduhan siapa yang bunuh. Kemudian akhirnya mereka pun berdamai, datang kepada Nabi Musa. Musa, berdoalah kepada Allah, singkapkan nih siapa pembunuhnya. Kalau tidak tersingkap kami bisa perang nih. Kata Nabi Musa, tunggu dulu. Akhirnya Musa kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah pun kemudian memerintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Coba kalau ketika itu disembelih langsung, kan gak sulit hidupnya kan? Karena belum ada kategori. Anda bisa menyembelih sapi anaknya, atau yang sudah remaja, atau yang sudah tua, atau yang cacat, ada yang sehat, atau yang warnanya terserah. Yang penting sapi, kan gitu, betina, jangan jantan. Tapi mereka tanya, nampaknya nggak jelas besar. Tolonglah, sapinya kayak apa usianya? Mulai tanya usia. Kata Musa, la faridun wala bikra. Tengah-tengah, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Kurang jelas juga warnanya. Mulai warna. Faqi'ul launuha tasurrun nadirin, safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Kalau kau tanya warna, cari warna kuning pekat, nggak ada warna lain. Cukup tidak? Kalau ada orang lihat senang. Karena tidak semua orang lihat sapi senang. Sampai di sini masih tanya lagi. Itu sapinya sapi liar ke atau sapi yang sudah dipekerjakan? Kata Musa, tidak. La dalulun fiha wala haras. Tidak boleh sapi itu dipekerjakan. Tidak pernah dia bawa barang, tidak pernah dia digunakan untuk kebun, nyeret dan lain sebagainya. Pokoknya dia betul-betul mulus. Kan repot jadinya. Sampai-sampai di ujung ayat Allah mengatakan wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak ada sapinya, ada. Sapinya itu cuma satu. Dari seluruh ribuan sapi Bani Israel cuma ada satu, itu pun milik orang anak yatim. Malaikat datang kepada anak yatim itu, hei anak kecil, sapimu dicari orang. Nanti kalau ada datang mau beli sapimu, jangan kau kasih. Kalau kau mau jual, jualah dengan harga emas seberat sapimu. Kapok lagi, mana bisa coba. Ada sapinya tapi disuruh beli seberat emas sebesar sapi. Mana ada emas sebanyak itu? Paksalah Bani Israel urunan akhirnya. Emasnya, gelangnya dikasih, seberat sapi pun dikasihkan. Kaya lah anak yatim itu. Lah itu gara-gara apa? Kasratu masa ilihi, terlampau banyak tanya. Dan banyak tanya ini ada 3 macam. Pertama, ada banyak tanya urusan dunia. Ada banyak tanya itu artinya meminta, ngemis bahasa kitanya. Ada urusan agama. Lah banyak tanya urusan dunia seperti mencampurkan urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain dengan pertanyaan. Ini hukumnya ada 5, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Kapan wajib? Kalau mengingkari sebuah kemungkaran. Maka kita masuk ke urusan orang, itu bisa jadi wajib kalau dalam rangka menghentikan kemungkaran. Yang kedua bisa sunnah. Kalau kita masuk ke urusan orang dengan ucapan kita menyenangkan orang itu. Dia lagi sedih, kita datang, kita bahagiakan hatinya, senanglah dia akhirnya kan. Sunnah hukumnya. Bisa mubah, ya perkara-perkara yang biasa tuh tanyakan, gimana kabarnya, gimana anakmu, gitu. Itu gimana kesehatan, itu kan nyampuri urusan orang kan. Tanya-tanya anak, tanya kesehatan kan. Tapi kan di masyarakat kan biasa seperti itu ya. Itu mubah-mubah saja. Bisa makruh kalau antum bertanya, malas dia jawab. Mungkin masalah privasi, ya kan. Masalah kan ada orang yang kalau ditanya tidak suka kan. Itu mana privasi, berarti kalau dia tidak suka menjawab pertanyaan itu jadi makruh. Bisa haram kalau tajasus. Tajasus itu justru bertanya nyari aib orang, bertanya untuk memburuk-burukan dia. Itu jadi haram jadinya. Itu kalau urusan dunia. Ada bertanya itu artinya meminta.
Meminta-minta dalam Islam tidak boleh mengemis itu, kecuali karena 3 syarat. Boleh orang ngemis itu kalau 3 syarat. 1, kalau memang dia dinyatakan miskin, disaksikan 10 orang dia miskin. Yang kedua, dia orang kaya, kemudian safar, hilang dompetnya, tidak ada yang mau dibelanjakan, hilang semua, terpaksa minta-minta sekedarnya sampai dia bisa balik lagi ke kampungnya. Yang ketiga, kalau memang dia nolong orang sampai bangkrut, boleh dia meminta-minta sampai akhirnya dia pulih dari kebangkrutannya. Selain itu haram meminta-minta, tidak boleh. Tapi kalau soal urusan agama, seperti Bani Israel tadi kan urusan agama tuh, banyak bertanya itu terkadang bagus kalau bermanfaat tanyanya, kalau nggak bermanfaatnya nggak bagus. Makanya kenapa para ulama mengatakan memakruhkan i'tiradat. I'tiradat itu pertanyaan yang terkadang tidak masuk di akal. Contoh, Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki haid? Ada laki-laki haid? Ngapain ditanyakan laki-laki selama ini tidak akan haid? Kok ditanyakan seandainya laki-laki haid gimana? Lah, laki-laki itu sampai kiamat nggak akan haid. Kalau haid LGBT dia. Jadi nggak perlu ditanyakan lah kan perkara-perkara seperti ini. Makruh hukumnya kayak gini ini. Ada faedahnya kok ditanyakan. Jadi bertanya sesuatu yang ada faedahnya bagus. Tetapi kalau tidak ada faedahnya, banyak tanya seperti Bani Israel nantinya. Kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Lah, Nabi Musa sabar luar biasa. Makanya ketika berjumpa dengan Nabi Musa, banyak pelajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, Nabi berjumpa dengan Ibrahim, Nabi yang paling mirip wajahnya dengan Nabi. Dan dia adalah bapaknya Nabi SAW, kakek buyutnya sampai kepada Ibrahim. Maka ini permulaan kita sudah menjelaskan bahwa Rasul sepakat turunan Adnan. Kemudian yang kedua turunan Ismail putra Ibrahim. Kemudian yang ketiga turunan Syam putra Nuh. Kemudian yang keempat turunan Syith putra Adam. Artinya Ibrahim adalah bapak buyut dari Nabi SAW. Makanya rupanya sama seperti Rasulullah. Mukanya paling mirip dengan Nabi itu Ibrahim. Dan dia sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Jadi kalau kita di dunia ada Ka'bah di Mekah sana, lah di atas itu ada Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Mereka beribadah di situ. Kenapa Allah buatkan Ka'bah di langit itu malaikat? Ceritanya begini. Ketika Allah hendak menciptakan Adam khalifah, ya kan? Itu kan sifatnya habar. Allah menghabarkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Malaikat datang. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat itu menawarkan diri, bukan membangkang. Malaikat itu menawarkan diri seolah-olah malaikat mengatakan, sudah gini ya Rabb, kamu kan sudah tahu sebelum ini kau ciptakan jin, dia ngerusak di bumi, dia menumpahkan darah. Apakah kau akan ciptakan makhluk yang sama dengan jin? Gini sajalah ya Rabb, kami malaikat menawarkan diri, biarlah kami yang menghuni bumi, kami yang bertasbih untukmu, kami yang memuji kamu, kami yang sholat, yang ruku, yang ibadah, yang mendekatkan diri. Biar bumi tidak ada yang maksiat lagi. Sudahlah, jangan ciptakan khalifah itu nanti numpahkan darah, nanti ngerusak. Biar kami semua di bumi ini. Gitu maksudnya. Malaikat nawarkan diri. Tapi malaikat terlalu tergesa-gesa memahami kabar dari Allah. Makanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu kau tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menciptakan Baitul Ma'mur karena semangatnya malaikat ingin menjadikan bumi tempat ibadah supaya Allah tidak menjadikan khalifah. Maka sebagai gantinya Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat setiap hari 70.000 tawaf di situ. Kemudian hari itu keluar tidak kembali, besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar tidak kembali, kemudian besoknya lagi dengan jumlah yang sama. Maka jumlah malaikat banyak yang ibadah di situ, ikhwan. Itulah Ibrahim bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Di situ banyak anak-anak kecil di taman-taman itu. Kata Rasul, itu siapa? Kok Ibrahim kok banyak anak-anaknya? Itulah anak-anaknya orang kafir yang mati sebelum balik.
Mereka akan menjadi para pembantu kita di surga. Ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian setelah itu Rasul diperlihatkan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah dan disyariatkan salat 50 waktu. Kemudian turun kembali berjumpa dengan Nabi Musa. Apa yang kau syariat Allah perintahkan kepada wahai Muhammad, kata Rasul, Allah perintahkan 50 waktu dan aku harus memerintahkan kepada umatku. Kata Musa, jangan, aku sudah coba Bani Israel dengan ibadah sebanyak itu, mereka enggak mampu ya. Balik lagi kau ke atas. Akhirnya balik lagi ke atas, dikasihlah 5, dikurangi 5 jadi 45. Kata Musa, balik lagi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berarti di angka 5. Musa mengatakan, ya Muhammad, irji ila rabbik fas'ali takhfif. Balik lagi kau kepada Rabbmu, minta keringanan. Walaupun 5 waktu, laqad jarrabtu Bani Israel fala yastati'un. Aku sudah coba kepada Bani Israel, mereka enggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Tapi Rasul mengatakan, fastah yaitu Rabbi, aku sudah malu menghadap. Sudahlah, enggak apa-apa 5. Seandainya Rasul naik ke atas di angka 5 itu, kira-kira apa yang terjadi? Tak ada solat kita. Kan 5 dipotongnya kan, 5 pas 5 Musa nyarankan naik lagi, tapi Rasul mengatakan aku dah malu. Seandainya Rasul naik lagi ke langit, selesailah kita. Tak ada salat 5 waktu lagi ya. Tapi betul kata Musa, umatmu tidak akan sanggup. Makanya lihat, yang 5 saja sudah berat itu ya. Makanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang yang beriman sudah ada penentuan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian Allah mengatakan salat itu berat, illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk gitu ya. Berat salat itu, kecuali orang yang khusyuk. Intinya bahwa ikhwatu fillah, akhirnya Rasul pun selesai Isra Mi'raj, kemudian bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy, dan disinilah ujian baru lagi. Bagaimana ujian barunya setelah peristiwa Isra Mi'raj? InsyaAllah masih lama kisahnya, kita kisahkan di minggu depan ya. Ini yang bisa sampaikan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita tutup. Taib, tidak ada yang bertanya, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.